Baik saudara, kembali lagi di Sapa Riau, tentunya masih bersama dengan saya Atika Azura dan juga dua narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Umi dan juga Bapak Hafid. Bapak dan Ibu, tadi sempat dibahas di segmen pertama mengenai bahasa daerah yang udah ada yang hampir punah, ada yang masa kritis dan juga masih dilakukan revitalisasi. Nah, dari Provinsi Riau sendiri Bu, program apa yang sedang dijalankan untuk revitalisasi ini sendiri Bu? Baik, terima kasih Mbak. Di antara 4 program prioritas yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau, yaitu literasi, revitalisasi, kemudian juga internasionalisasi dan kedaulatan bahasa, dan tadi salah satunya adalah program revitalisasi bahasa daerah. Bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau ini tentu banyak ya. Selain bahasa Melayu, ada juga penutur Banjar di sini, penutur Jawa, penutur China dan Sunda. Nah, tapi kita fokus kepada bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu yang ada di Provinsi Riau ini juga luar biasa karena ternyata dialeknya banyak. Dialek Kampar, dialek Rokan Hulu, bahkan mungkin setiap kabupaten mempunyai dialek masing-masing. Nah, untuk program revitalisasi ini, Balai Bahasa memasuki tahun yang kedua, Mbak Atika, bahwa tahun yang pertama sudah kita revitalisasi 4 kabupaten, kemudian untuk tahun 2025 ini juga 4 kabupaten juga, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, kemudian juga Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Nah, 4 kabupaten tersebut tahapannya panjang ya terkait dengan revitalisasi gitu. Karena yang pertama tentu kita adakan koordinasi dengan pemerintahan daerah supaya pemerintahan daerah juga bisa mendukung sama-sama dengan Balai Bahasa mendukung program revitalisasi ini. Kemudian setelah koordinasi tentu kita juga merevisi karena tahun kemarin sudah dibuat buku bahan ajar untuk guru utama. Nah, ini sekarang kemarin direvisi bukunya supaya lebih bisa diterapkan lagi dalam pembelajaran. Setelah revisi ada pelatihan guru utama atau guru master dengan tadi di 4 kabupaten tersebut. Nah, ini tentu yang diajarkan 7 ya, karena nanti juga luaran hasilnya itu ada 7 lomba yang diikuti oleh adik-adik yang kita sebut dengan Tunas Bahasa Ibu, yaitu adik-adik yang ada di jenjang SD dan SMP. 7 mata ajar yang diberikan oleh para maestro kepada guru utama itu adalah pembuatan cerpen dalam bahasa daerah, kemudian juga puisi, pembacaan puisi dalam bahasa daerah, bersyair, kemudian komedi tunggal. Nah, ini yang baru ya, yang kekinian. Komedi tunggal. Komedi tunggal, tetapi dalam bahasa daerah yang diikuti oleh nanti adik-adik Tunas Bahasa Ibu. Kemudian juga ada pidato, ada mendongeng, dan terakhir ada menulis aksara Arab Melayu. Ini pelajaran yang saya juga pelajari nih Bu waktu SD sampai SMP gitu ya. Masih ingat ya? Kebetulan saya bukan asli orang sini, tapi dengan adanya pelajaran itu saya bisa belajar bahwasanya ada dialek baru selain bahasa Melayu, Arab Melayu Riau. Arab Melayu Riau. Iya, lumayan sedikit sulit tapi menyenangkan ternyata gitu ya Bu ya. Iya. Terus tahapan selanjutnya yang sedang kita lakukan adalah pengimbasan. Pengimbasan. Betul, pengimbasan dari guru utama yang tadi sudah dilatih. Setiap kabupaten itu ada 60 guru utama yang kita pilih sebagai tadi nanti akan menyebarkan atau mengimbaskan kepada guru lainnya. Yang SMP itu mengimbaskan kepada MGMP muatan lokal budaya Melayu Riau. Kemudian yang SD diimbaskan kepada KKG, tetapi juga tidak menutup kemungkinan diimbaskan kepada komunitas juga. Betul. Kemudian setelah pengimbasan nanti kita akan memasuki tahapan pemantauan. Jadi dari Badan Bahasa, dari Pusat Pelindungan dan Balai Bahasa mengadakan pemantauan kepada kabupaten kota yang tadi sudah dilatih guru utamanya, apakah pengimbasan itu juga sudah sesuai dengan target, dengan metode dan sebagainya yang sudah disepakati. Dan juga kami biasanya dalam pemantauan itu juga hadir menyaksikan festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Yang itu penyelenggaranya diserahkan kepada kabupaten kota yang
ditunjuk di koordinasi tersebut. Jadi nanti kami akan mengadakan pemantauan ke Rokan Hulu, Rokan Hilir, ke Kabupaten Siak dan Bengkalis ya. Apakah memang juga menyaksikan bagaimana adik-adik kita lucu ya, karena SD dan SMP stand up komedi atau komedi tunggal dalam bahasa daerah, membaca cerpen, menulis cerpen dalam bahasa daerah dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita mengadakan pemantauan, puncaknya di Provinsi Riau ini akan diadakan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Riau. Kiranya mungkin sekitar bulan November ya, karena kita puncaknya. Nah, berarti setelah kabupaten dilaksanakan pengimbasan tadi, festival, baru nanti di Provinsi Riau. Di tingkat Provinsi Riau, nanti semua pemenang dari 7 mata lomba tersebut, baik jenjang SD maupun jenjang SMP, nanti akan kami undang Balai Bahasa untuk menampilkan kemampuan mereka dalam 7 mata lomba tersebut. Dan ini sebenarnya upaya kita bagaimana kita mengharapkan adik-adik kita yang kita sebut dengan tunas bahasa ibu untuk mencintai bahasa Melayu Riau lewat lomba-lomba tersebut, lewat kemampuan-kemampuan kebahasaan, kemampuan kesastraan yang ujungnya sebenarnya kita ingin mereka mencintai bahasa Melayu Riau sehingga laju kepunahan itu juga bisa kita kurangi atau kita hindari. Luar biasa, berarti bahkan dari tingkat SD SMP pun sudah ditanamkan ya Bu ya, dengan adanya mata-mata lomba yang mungkin tidak terkesan membosankan, justru tertantang bagi anak-anak tersebut. Nah Bapak sendiri nih Pak dari Kemendidasmen, apakah ada fokus terkhusus untuk revitalisasi bahasa ini tidak hanya di Provinsi Riau ataupun provinsi lainnya, seperti apa Pak? Iya, betul bahwa program ini merupakan salah satu program prioritas di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus ya, dan berkelanjutan. Program ini dimulai tahun 2021, itu baru dalam tahap uji coba ya, yang diterapkan di 3 provinsi waktu itu, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, yang menyasar pada 5 bahasa daerah saat itu. Kemudian di tahun 2022 meningkat, kita fokuskan lagi meningkat menjadi 13 provinsi yang tentunya menyasar lebih banyak lagi bahasa daerah. Ada sekitar 59 bahasa daerah ya. Meningkat lagi di tahun 2023 juga menyasar lagi lebih dari 50 bahasa daerah yang kita tingkatkan, dan provinsinya meningkat ya, menjadi 21 provinsi ya, dan meningkat lagi di tahun 2024 ini sudah menjangkau ke 29 provinsi, dan tahun ini sudah seluruhnya. Jadi 38 provinsi itu sudah dilakukan dengan sasaran 120 bahasa daerah. Ya, dari 718 tentu jumlahnya masih sangat sedikit ya Pak ya. Namun kita berfokus kepada bahasa-bahasa daerah yang tadi dalam kondisi rentan ya, kemudian hampir punah ya. Walaupun juga yang kondisinya aman seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali itu juga tetap kita revitalisasi supaya tingkat kemundurannya bisa kita tekan lah gitu ya. Nah, ini yang menjadi program pemerintah ya, khususnya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan tentu program ini sudah diapresiasi oleh UNESCO juga sebagai bangsa yang memperhatikan keragaman bahasa daerahnya agar tidak punah dengan pendekatan revitalisasi bahasa daerah tersebut. Luar biasa. Ternyata sangat banyak sekali proses yang dilalui sehingga kita saat ini masih mendengar anak-anak berbahasa daerah. Walaupun sepertinya dengan kemajuan teknologi dan juga era globalisasi saat ini kita sangat takut akan hilangnya bahasa daerah tersebut ya Bapak Ibu. Ini adalah bahasa ibu, dan juga mungkin jika kita ke Provinsi Riau hampir hanya berjarak setengah jam saja dari kota ke kota lainnya itu sudah memiliki dialek yang berbeda
berbeda. Begitu ya Bapak Ibu. Dan justru sekarang trennya adalah menggunakan lagu-lagu dengan bahasa daerah, video-video bahasa daerah. Itu juga ternyata efek ataupun dampak dari revitalisasi bahasa yang dilakukan oleh Balai Bahasa dan juga Kemendikbudristek juga ya Pak, tentunya didukung. Nah selain itu Bapak dan Ibu, mungkin apa nih harapannya untuk masyarakat agar masyarakat bisa melek bahwa pentingnya kedaulatan bahasa Indonesia sendiri dan tentunya bahasa daerah? Ya, ini saya mengajak kepada seluruh pemirsa ya, bahwa kedaulatan bangsa itu sangat penting. Dan melalui bahasa Indonesia itu bisa kita jaga kedaulatan bahasa dan bangsa tersebut ya. Sehingga saya mengajak pertama agar kita senantiasa bangga, mahir dan maju dengan bahasa Indonesia. Nah, kebanggaan itu harus ditunjukkan bahwa kita mencintai bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, mahir. Sebagai warga bangsa tentu tidak hanya bangga dan cinta saja, namun harus ditingkatkan terus kemampuan kita, kemahiran kita dalam penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bagaimana caranya? Tentu kami punya di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa salah satu instrumen alat ukur untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, yaitu melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Nah, dengan UKBI tersebut kita bisa mengetahui ya, apa yang kurang dari kita terkait dengan kemampuan berbahasa, apa dari sisi pemahaman terhadap kaidahnya, apa membacanya dan sebagainya. Karena kita tentu pahami ya, literasi bangsa kita ini harus ditingkatkan, sehingga pada saat udah mengikuti UKBI setidaknya menjadi cermin bagi kita. Oh, ternyata kemampuan kemahiran kita itu masih rendah, literasi kita masih rendah, sehingga harus diupayakan kita tingkatkan sebagai cermin rapot untuk meningkatkan literasi bangsa. Yang berikutnya tadi maju dengan bahasa Indonesia. Bahasa mencerminkan bangsa ya. Saya harapkan dengan kemampuan, kecintaan, dan kemahiran berbahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional itu dapat kita wujudkan. Karena bagaimana juga sekarang bahasa Indonesia telah diajarkan di 57 negara di dunia. Ini menjadi kekuatan, potensi besar kita. Dan saya harapkan nanti ke depan lagi bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional yang kita targetkan di tahun 2045. Wow. Sehingga saya mengajak juga kepada para pemirsa semuanya, kita memiliki slogan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Luar biasa. Cukup ya Pak ya, tadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Bapak. Yang pertama harus bangga, mahir, dan juga maju. Kalau dari Ibu ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat yang ada di Provinsi Riau? Terima kasih. Saya ingin mengajak terutama generasi muda bahwa kita mempunyai bahasa yang luar biasa, bukan hanya sebagai bahasa nasional, bahasa negara, tetapi yang sekarang sudah menuju bahasa internasional. Jadi mari kita tingkatkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia, sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia, bahwa kita mempunyai sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak semua negara mempunyai bahasa, seperti mungkin bahasa Singapura sendiri tidak mempunyai bahasa, bahkan Amerika juga ya tidak mempunyai bahasa sendiri, tetapi Indonesia mempunyai bahasa yang luar biasa. Dan untuk generasi muda, jangan malu menggunakan bahasa Indonesia, bahkan tadi bahasa Indonesia harus diutamakan, dan tentu ini menjadi kekayaan kita, kebanggaan kita ketika kita tidak kehilangan identitas, tapi juga kita mempunyai kesempatan untuk menjadi bangsa yang mendunia. Wow. Itu saja.
Luar Terima kasih. biasa. Dua tokoh ini sangat hebat sekali pemirsa, dimana tadi Pak Hafid telah menyampaikan bahwasanya penting untuk kita sadar bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol dari negara kita, begitu juga dengan Ibu. Dan tentunya saudara, di segmen akhir ini itu dia tadi pembahasan kita terkait dengan kedaulatan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa sastra serta aksara daerah. Diharapkan seluruh saudara dan juga pemirsa di rumah yang sedang menonton jangan lupa terus bangga dan menggunakan bahasa Indonesia, karena kita ikut turut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di tahun 2045. Tentunya saya Atika Azura mewakili seluruh kru yang bertugas dari Kompas TV Riau, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.